Baik, Mas Dewa sudah hadir ya? Halo, tes, tes. Halo, Mas Dewa. Halo, Mas Aslam. Oke, oke, sudah hadir ya? Kalau sudah hadir, saya mau langsung buka aja acara pada kesempatan kali ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan acara sesi diskusi kita, yaitu diskusi sejarah spesial Ramadan yang diselenggarakan oleh Memori Sejarah. Nah, pada hari Rabu 19 Maret, pada kesempatan kali ini, selaku narasumber kita adalah Mas Dewa Alpakuin Faturangga, dan pada kesempatan kali ini, Mas Dewa akan menjelaskan tentang eh, tema yang akan diangkat, yaitu tentang penelitian skripsinya ya, yaitu tentang eh, relasi relasi intelektual Kasunanan Surakarta dengan pesantren Gebang Tinantar. eh, Gebang Tinantar apa sebetulnya? Tegalsari Ponorogo, Mas. Oh, Gebang Tinantar Tegalsari Jedes Ponorogo tahun 1800 sampai tahun 1862. Nah, mungkin saya tidak perlu untuk memperpanjang mukadimah karena durasi waktunya yang sangat terbatas. Monggo waktu dan tempat kami persilakan kepada Mas Dewa. Mungkin saya bantu share screen atau share sendiri, Mas Dewa. Ini sampai share screen aja, Mas. Ini pakai laptop Ibu soalnya. Oh gitu. Oke, siap, siap, siap. Ya, Oke, saya bantu ya. relasi intelektual Kasunanan Surakarta dengan Pondok Pesantren Gebang Tinatar Tegalsari Jetis Ponorogo tahun 1800 sampai 1862. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana peranan ulama-ulama dari Kasunanan Surakarta yang pernah mondok di sana dan juga apa saja kontribusi dari kedua relasi ini. Mungkin bisa langsung ke bab selanjutnya aja, Mas. Baik, di sini saya akan menjelaskan langsung ke poin Kasunanan Surakarta aja. Latar belakang masalah. Di sini Mataram Islam sendiri berdiri tahun 1857 di Kota Gede dan berakhir di Kasunanan Surakarta di tahun 1755. Mulai dari sana terjadi ada perpecahan atau di sebelumnya di wilayah Kartasura di tahun 1142 terdapat pemberontakan yang dilakukan oleh Raden Mas Garendi atau Sunan Kuning. Dari pemberontakan tersebut membuat Sinuhun Pakubono II melarikan diri ke wilayah Ponorogo dan di sana beliau beristirahat atau transit di wilayah Pondok Pesantren Bang Tinantar. Mulai dari sinilah relasi intelektual tersebut terjadi. Yang mana nanti dari Kasunanan Surakarta sendiri banyak ulama-ulama atau putra-putra raja yang pernah dipondokkan di sana. Di sini saya akan selain itu dari Pondok Pesantren Bang Tinantar sendiri juga ada beberapa tokoh yang berkontribusi besar di wilayah sini seperti Kiai Hasan Besari yang telah menikah dengan Dewi Murtasia yang merupakan putri dari Mangkunegoro Sinuhun Pakubono III atau saudara dari Sinuhun Pakubono IV. Dan juga ada juga Haji Tabri atau Imam Tabri yang merupakan putra dari
Kiai Ageng Muhammad Besari yang mempunyai kontribusi besar juga di wilayah Kesunanan Surakarta, dan juga ada Imam Sibawah yang karyanya masih ada di wilayah Surakarta, tepatnya di Masjid Agung Surakarta itu sendiri. Langsung bab 2 aja, Mas. Awal mula terbentuknya relasi intelektual Kesunanan Surakarta bermula dari Geger Pecinan, tata selarinya Sinuhun Pakubuwono II menuju Ponorogo dan juga singgah ke Pondok Pesantren Tegalsari. Lalu beliau di saat balik ke keraton, beliau juga singgah di rumah masyarakat, tepatnya di rumahnya Mbok Rondo Punuk. Lah dari sana nanti ada tradisi yang masih melekat sampai sekarang, yaitu tradisi bubur, tradisi makan bubur di sana, yang mana makan bubur itu sendiri merupakan cara atau strategi yang diberikan Mbok Rondo Punuk kepada Sinuhun Pakubuwono II guna menyerang kembali ke Sunan Surakarta. Yang mana cara makannya itu sendiri mulai dari samping, atau menyerang wilayah Surakarta itu dari samping terlebih dahulu, bukan langsung ke titik tengahnya begitu. Lalu ada lagi mengenai pernikahan dari Kiai Hasan Besari dengan Dewi Murtosia. Setelah dari pernikahan ini nanti juga mempunyai penambahan gelar yang diberikan oleh Kiai Hasan Besari, yaitu Kanjeng Kiai Hasan Besari, yang mana beliau sudah dianggap sebagai salah satu keluarga keraton. Dan juga pada saat itu Kiai Hasan Besari melakukan eh, ini salah satu hukum fikih yang mana pada saat itu keagamaan di pesantren Tegalsari sangatlah kental, yang peraturan tersebut kurang disukai oleh Sinuhun Pakubuwono IV, yang mana akhirnya beliau memanggil Kiai Hasan Besari guna menuju keraton dan juga mau dibuang ke luar Jawa. Tapi dalam proses pembuangan tersebut, perahu yang digunakan Kiai Hasan Besari tidak bisa berjalan. Akhirnya beliau menjadi tahanan masjid atau tahanan keraton. Karena beliau hidup di Masjid Tegalsari dan juga mengkaji di sana. Tepat di salah satu kegiatan itu, saya lupa kegiatan apa, Dewi Murtosia mendengarkan suara dari Kiai Hasan Besari, hingga akhirnya beliau tertarik dengan sang kiai dan ingin dinikahkan kepada beliau. Nah, dari pernikahan beliau nanti turun salah satu tokoh besar yang begitu fenomenal bagi masyarakat Indonesia, yaitu Cokro Aminoto selaku guru bangsa kita, guru bangsa Indonesia, di mana beliau merupakan guru dari Soekarno, Semaun, dan juga Kartosoewirjo. Di sisi ada juga pelarian, di mana pelarian ini merupakan pasca terjadinya Perang Jawa yang dimunculkan oleh yang dipimpin oleh Pak Diponegoro. Banyak sekali simpatisan dari ulama, dan juga banyak sekali keturunan-keturunan dari Mbah Ageng Besari yang mempunyai kontribusi besar di sana. Salah satunya yaitu Haji Tobri itu sendiri. Haji Tobri atau Imam Tobri ini merupakan putra dari Ki Ageng Hasan Besari, dari putra keenam beliau. Beliau saat itu mempunyai berkontribusi besar, dan setelah penangkapan Pangeran Diponegoro dan juga dibawanya Pangeran Diponegoro serta banyak sekali simpatisan yang diburu oleh Belanda, Imam Tabri ini melarikan diri ke wilayah Kalijambe, Sragen, tepatnya di daerah Blagungan. Di sana beliau hidup dan juga terus mengkritik terhadap Kasunanan Surakarta apabila terdapat tindakan-tindakan atau kebijakan-kebijakan yang kurang tepat. Itu, Mas. Lanjut mawon, Mas. Di Masjid Agung Surakarta, saya sempat menemukan
kitab dari Imam Ghazali yang ditulis ulang oleh Imam Sibawaih. Yang mana Imam Sibawaih sendiri juga merupakan putra dari Ki Ageng Muhammad Besari, saudara dari Hasan Hasan Besari yang beliau merupakan putra dari Mbah Muhammad Ilyas, yang mana masih sesam Mbah Muhammad Ilyas atau Mbah Khalifah, saya lupa antara kedua tokoh tersebut. Yang mana kitab tersebut juga digunakan oleh ulama-ulama atau penghulu keraton guna mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan kepada putri-putri raja maupun kepada ulama putra-putra raja pada saat itu. Yang mana kitab tersebut masih terjaga dengan sangat rapi oleh Masjid Agung Surakarta. Lanjut, Mas. Kitab Primbon karangan Haji Tobri atau Imam Tobri. Di sini juga disebutkan adanya Syahadat Quraisy. Syahadat Quraisy sendiri merupakan salah satu syair atau solawat yang masih diberlakukan di Kasunanan Surakarta dan juga di Tegalsari, pesantren di wilayah Tegalsari. Nah, penggunaan syahadat Quraisy ini sendiri besok di malam 21 Ramadan itu ada kirab malam selebran yang mana pembacaan syahadat Quraisy juga diadakan. Syahadat Quraisy sendiri berisikan mengenai kisah perjalanan dari Nabiullah Muhammad SAW dari beliau lahir sampai dengan beliau meninggal dunia. Di dalam kitab ini juga terdapat serat yang ditulis oleh Sinon Pakubono IV, yaitu serat Wicara Keras. Adanya serat Wicara Keras ini sendiri guna mengkritik Residen Belanda atau pemimpin-pemimpin pada saat itu yang mana kebijakannya itu kurang tepat. Haji Tabri sendiri merupakan salah satu ulama yang yang memberontak pada Kesunanan yang berada di pihak oposisi. Dia tidak mendukung adanya dia melakukan kritik terhadap pemimpin-pemimpin zolim pada saat itu dengan cara yang lebih halus. Itu, Mas. Lanjut aja, Mas. Lalu ada juga Raden Ngabir Renggowarsita atau lebih kita kenal yaitu Renggowarsita. Beliau merupakan sahabat dari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara IV dan juga beliau merupakan santri dari Mbah Hasan Besari. Selain beliau, sanak keluarga-keluarga dari Sedipura atau keluarga-keluarga dari Renggowarsita sendiri banyak yang menyandar di sana. Seperti kakaknya yaitu Raden Temenggung Sastra Negara dan juga Renggowarsita ini sendiri. Salah satu karya beliau yang bersinggungan dengan ajaran Islam selama beliau nyantri di Tegalsari yaitu eh, saya lupa namanya. Ada apa ya? Ada juga salah satu ada salah satu karya beliau yang bersinggungan dengan tarekat Sataria yang mana di sana nanti menjelaskan mengenai martabat 7 dan juga martabat 9. Lanjut mohon, Mas. Pengaruh di Ponorogo, pengaruh relasi intelektual yang masih ada sampai saat ini yaitu adanya Santet dari jalur Timur Asia selain Cakramanata dan juga ada juga itu Bupati Madiun pada saat itu yang merupakan putri putra dari Kyai Ageng Hasan Besar dan juga Timur Asia. Selain itu juga ada munculnya tradisi berenang yang masih dijaga atau masih diberlakukan oleh masyarakat daerah Punuk Ponorogo. Selain itu juga adanya ini tadi pembacaan syahadat Quraisy
di Masjid Tegal Sari itu sendiri. Lanjut mohon Mas. Untuk pengaruh selain itu pada masa Ki Ageng Muhammad Besari ada juga bukti yang masih ada yaitu Kebubule yang merupakan pemberian dari Ki Ageng Muhammad Besari kepada Sinhon Pakubuwono II karena telah berhasil merebut kembali Keraton Kartasura. Lalu ada juga kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Sibaweh dan juga pendirian Mambal Ulum yang merupakan yang terinspirasi dari Pondok Pesantren Neglasari pada saat itu yang mana penghulu keraton pada saat itu yang bernama Tafsir Langkung Kelima pernah nyantir di sana dan juga melihat metode pembelajaran di sana sangat baik. Beliau akhirnya membawa ajaran-ajaran tersebut ke Kasunanan Surakarta. Akhirnya beliau mendirikan Amal Ulum di Surakarta sendiri. Dan dari Amal Ulum ini nanti banyak kader-kader ulama yang bermunculan. Itu Mas. Lalu untuk yang di Surakarta ya seperti tadi yang telah saya sampaikan adanya ajaran-ajaran masih tersimpan pada saat itu. Ya, salah satunya ajaran yang diberikan oleh lalu. Halo, Mas Dewa. Halo, saya lupa Serat Wirid Hidayat Jati yang merupakan kolaborasi dari ajaran Tarekat dan juga terrealisasikannya ini perpaduan antara penulisan serat atau penulisan karya sastra pada saat itu dengan ajaran Tarekat yang masih ada sampai sekarang itu ajaran serat serat Wirid Hidayat Jati itu sendiri Mas. Begitu. Sampun Mas. Ya, terima kasih banyak Mas Dewa atas penjelasannya tadi yang agak kejar-kejaran ya dalam waktu yang memang sangat singkat itu. Jadi PPT yang sebenarnya 21 halaman harus disingkat gitu. Nah, sehingga hal ini mungkin menyebabkan pertanyaan-pertanyaan mungkin dari peserta kita. Monggo bagi para peserta yang ingin bertanya, waktu dan tempat kami persilakan. Mungkin Mbak Sigit, Mbak Jen, atau Mas Riki, monggo waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Mbak Sigit. Bismillah, mohon izin bertanya. Iya, Iya, monggo. iya Mas, mohon izin Moga bertanya. moga Terima Mas. kasih atas kesempatannya. Ya, baik Mas, terima kasih atas kesempatannya Mas Aslam dan Mas Dewa. Masya Allah, Alhamdulillah banyak wawasan baru ya ketika mengikuti rangkaian diskusi sejarah dari Memori Sejarah ini. Terus dari sekian banyak penjabaran tadi, ada satu poin yang memantik saya untuk bertanya Mas, yaitu terkait Kitab Primbon karangannya Haji Tobri ya. Sebagai seorang yang awam ketika mendengar kitab primbon tuh terus ketika ngecek di KPBI pasti langsung apa ya terbesit kitab Jawa yang berisi ramalan gitu dan juga nilai-nilai tertentu yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat gitu. Terutama yang berkaitan dengan apa namanya penulisan kitab waktu itu gitu. Tadi ada kitab Primbon Jitobi yang salah satu isinya itu kan ada tentang syarat kures gitu. Jadi apa yang saya pahami tentang ramalan dan juga tentang syarat kures itu kesannya kayak kontradiktif gitu loh, Mas. Nah, pertanyaan saya bagaimana kita memaknai kitab Primbon dalam menjaga kelestarian intelektual budaya lokal gitu. Apakah itu hanya untuk sekadar kita kenang di masa sekarang atau sekiranya masih ada nilai-nilai yang relevan gitu di era yang sekarang ini. Terus tadi ada kebubule ya, Mas. Tadi eh, kebubule itu merefleksikan relasi intelektual yang seperti apa, Mas? Mohon maaf, saya belum paham di bagian itu juga gitu.
Sekian Mas pertanyaan saya. Terima kasih. Monggo langsung dijawab aja Mas Dewa. Oh iya, isi dan Mbak Rizky ya. Tadi mengenai ini ya, pemaknaan kitab pribadi ya. Sebenarnya itu ini Mbak, kitab saya tulis kitab pribadi karena di sana tulisan-tulisan dari Mbah Imam Tobri banyak sekali. Ada yang saya sempat membuka itu ada 3 jenis tulisan Mbak. Ada yang menggunakan ini Arab Gundul, ada yang menggunakan Arab Pegon, dan juga ada yang menggunakan aksara Jawa. Dan saya tanya pada ini suriahnya atau keturunannya itu ditulis kitab pribadi aja. Di sana banyak sekali Mbak sebenarnya untuk ajaran-ajaran. Ya benar ada ramalan, seperti itu juga ada bahkan beliau sempat meramal mengenai ini kondisi beliau pada saat itu yang dikejar-kejar oleh Belanda. Beliau juga menjelaskan ajaran atau isi tentang sakaratul maut gitu Mbak. Beliau saking ininya saking saking berkontribusinya atau saking senangnya nulis, beliau benar-benar nulis di kitab di kitab itu pun ya banyak Mbak sebenarnya isi-isinya itu saya sampai lupa ya. Yang jelas dari sana hanya disampaikan tentang syahadat Quraisy, terus ada juga itu tentang tadi ada penggalan dari syarat secara keras dan juga ada penggunaan-penggunaan primbon. Nah, untuk memaknai di era sekarang sebenarnya hanya sebagai ini aja Mbak, media atau kita mengingat bahwasannya primbon pada saat itu sebelum adanya ajaran-ajaran Islam yang terlalu kental, masyarakat kan sudah mengenal masyarakat Jawa lebih mengenal ajaran ilmu Titan oleh sembah-sembah itu. Jadi mereka menandai sesuatu atau penyembuhan-penyembuhan atau kejadian-kejadian itu yaitu dari kejadian-kejadian sebelumnya itu Mbak. Lalu untuk tadi mengenai ke bubule kan biasanya dikira pada malam satu suro dan di sana pada saat itu karena belum adanya kendaraan juga ya Mbak ya, belum adanya kendaraan kayak mobil atau kendaraan-kendaraan seperti sekarang lah. Pada saat itu kan kendaraan hanya berupa kuda atau mungkin jalan kaki. Bule ini sebagai hadiah ini Mbak, hadiah pemberian pada saat itu kepada yang diberikan oleh Ki Ageng Muhammad Besari kepada Sinomangkubo II karena telah berhasil kembali ke Keraton Mataram Islam pada saat itu. Dan bentuk representasi dari ini dari apa dari ras intelektual yaitu adanya kitab bule yang masih dijaga sampai sekarang itu Mbak. Itu lebih ke ranah kebudayaan. Mana Mbak Sigit kira-kira bisa sudah dapat apa belum atau ada yang ditanyakan lagi? Alhamdulillah sudah paham Mas. Mungkin untuk kedepannya saya lebih banyak membaca lagi Mas tentang apa namanya budaya-budaya tersebut gitu. Karena ini masih hal yang baru dan belum pernah update gitu tentang apa kebubule gitu. Jadi mohon maaf kalau eh, kiranya pertanyaannya tentang hal-hal yang sepele gitu. Terus tadi Mas Oke. terkait ini kan tadi kan sempat katanya kan ini ya sempat apa kayak diburu sama Belanda gitu. Nah, dari Iya, tadi kan ada juga kitab-kitab gitu kan Mas. Itu apakah Belanda juga ini Mas juga apa namanya juga sempat menjegal apa ya eh penyaluran apa ya penyaluran informasi atau pembelajaran dari kitab-kitab yang sudah ditulis tadi Mas untuk iya masyarakat. Mbak. Oh dijegal juga Sempat di mana Mbak? Sudah sempat apa? dijegal juga Mas. Sempat Mbak. Nah, di tahun 1842 itu Gubernur Jenderal pada saat itu memberikan arahan atau memberikan kebijakan kepada residen-residen pada saat itu bahwasanya para residen ini boleh ikut campur dalam urusan-urusan keagamaan. Melalui adanya kebijakan itu banyak sekali ulama-ulama kita itu yang terjegal, Mbak. Sebenarnya ada 2 tokoh ulama yang menjadi sasaran yang mempunyai yang berkecimpung di dunia seperti itu. Seperti tadi Imam Tobri dengan cara halusnya beliau mengkritik pemerintah tapi menggunakan bahasa halus dan juga ada lagi ini Mbak
Kiai Haji Ahmad Rifai, beliau juga melawan Belanda, tapi dengan cara yang lebih kasar. Beliau benar-benar mengkritik ini, jadi mengkritik pemerintah. Bahwasanya kita tidak boleh mengikuti pemerintah yang zalim dengan cara yang begitu frontal, Mbak. Akhirnya pada saat itu, Kiai Haji Ahmad Rifai sendiri pun dibuang oleh Belanda ke daerah mana ya? Daerah Manado atau daerah mana saya lupa. Yang jelas sama dengan Kiai Mojo selaku senopati perangnya di Diponegoro pada saat itu. Sedangkan untuk Imam Tabli sendiri, karena beliau hidup di Kalisjambi dan di sana beliau juga menikah dengan salah satu keturunan dari Mbah Abdul Jalal atau keluarga Kalioso. Saya lupa siapa namanya, cuma disinggung seperti itu saja. Di akhirnya banyak sekali ulama-ulama dari atau keturunan-keturunan dari Mbah Haji Tobri ini yang tidak disentuh oleh Belanda karena beliau dilindungi oleh Keraton Surakarta dan juga Mbah Abdul keluarga Kalesa itu sendiri. Dan beliau cara mengkritiknya pun dengan bahasa-bahasa yang lebih halus. Menggunakan tadi tulisan-tulisan kayak kitab Liman itu sendiri, Mbak. Nah, mungkin Mbak Zain atau mungkin yang teman-teman yang rumahnya di daerah Gemolongan itu kan ada Masjid Jami Gemolong. Di sana juga sebelumnya itu merupakan tempat pengkaderan ulama atau tangan panjang dari Mambal Ulum itu sendiri. Itu Mbak Sigit. Di tahun 1000, mulai 1842, Mbak, mulai banyak sekali pencegahan-pencegahan ulama dengan adanya ini kebijakan yang dimunculkan dari Gubernur Jenderal saat itu. Itu, Mbak. Baik, Mas Dewa, terima kasih atas jawabannya. Insya Allah bisa dipahami dan sangat kompleks ya. Mungkin teman-teman yang lain mau bertanya gitu, karena waktunya sisa sedikit lagi. Monggo pada penanya-penanya yang lain mungkin Mbak Jen, Mas Riki, monggo kami persilakan. Atau pertanyaannya lewat kolom chat juga nggak apa-apa. Monggo. Atau saya mau tanya Mas Dewa, apa tentang Monggo. tentang kebu bule itu saya kadang-kadang masih penasaran Mas. Itu kebu bule itu kenapa kok dinamakan kebu bule? Jadi kebu yang bule yang di apa di PPT Jenengan tadi kan dijelaskan itu hadiah dari Ki Ageng Muhammad Bisari kepada Kasunanan Surakarta gitu. Nah, itu sebenarnya apa secara filosofinya mungkin makna dari pemberian itu apa terus kemudian kok namanya itu kebu bule itu bule di situ kok bisa sebut bule itu padahal itu kan di tahun-tahun yang 1800-an ya kenapa kok nyebutnya bule itu sebenarnya apa itu makna bule di situ Mungkin untuk monggo penamaan dari kebun bule sendiri itu anu Mas, bisa jadi tahun-tahun sekarang ya karena dari kulitnya sendiri kan yang albino atau keputih-putihan berbeda dengan kupu pada umumnya itu Mas. Makanya dinamakan kupu bule. Yang mana kupu bule yang saat ini kan bisa jadi besar kemungkinan kan keturunan dari pemerintahan saat itu. Kalau saya tanya-tanya dengan penghulu keraton saat ini Mas, pemberian dari Mbah Ageng yang ke Bogor itu kan Mbah siapa? Kiai Slamet itu salah satu pusaka keraton atau apalah saya lupa itu Mas. oh alah jadi itu ada pengaruh dari sisi warnanya ya Mas Dewa ya berarti ya penamaannya itu Ya, oke oke oke, oke. Paham 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 itu berarti apa referensi yang Mas Dewa dapatkan tuh kira-kira dari siapa Mas itu Mas yang tentang ini spesifik khusus tentang ini itu mungkin dari orang-orang keraton oh Surakarta atau saya dapatnya dari pertama ke Masjid Agung Surakarta, terus ke Suriah dari Mbah Imam Tabri itu sendiri atau Haji Tabri di Kalijambe, terus ada lagi itu di British Mas. Ada banyak sekali kitab-kitab karangan dari Mbah Hasan Sari atau Mbah Hasan Sari atau dari pesantren Hasan Sari itu sendiri dibawa ke British. Tapi ternyata webnya saat ini sedang trouble, susah untuk diakses lagi, gitu Mas. Kalau untuk oh selain itu juga di ini Mas, di mana di Masjid Agung Surakarta
sebelumnya saya pernah baca-baca atau ada salah satu, yaitu salah satu karya sastra yang ditulis ulang atau didaur ulang oleh Imam Sibawai. Pada saat itu saya masih belum ngeh siapa itu Imam Sibawai. Saya tanya pada ini dosen saya yaitu Pak Asif dan juga pada penghulu keraton saat itu bahwasanya Imam Sibawai sendiri merupakan putra dari Mbah Agum Sari. Mulai dari sana saya mulai tertarik dengan hubungan-hubungan pada satu. Sebenarnya pancingnya itu lebih ke Mbah Rangwarsito. Rangwarsito sendiri. Bagaimana sih pada pendidikan beliau pada saat itu? Apakah beliau hanya dididik oleh kalangan keluarganya saja sebagai seorang pujangga atau ada pendidikan-pendidikan lain? Ternyata setelah ditelisik lebih dalam lagi, beliau juga sempat nyantri di Ponorogo itu di Tegasari oleh dan juga pernah berkelana juga Mas ke berbagai wilayah kemana ya ke Madiun pernah ke Kediri ke Banyuwangi dan juga ke Bali kalau nggak salah itu. Ya. Terima kasih Mas Dewa atas penjelasannya yang em, cukup jelas tadi ya. Yang ini ada pertanyaan dari kolom chat Mas Dewa. Ini data yang digunakan ini apa apa gitu tentang preferensi ini. Nah, ini mungkin dari risetnya Mas Dewa ini apa ada yang menanyakan tentang detail-detail data-data yang Mas Dewa gunakan itu. Jadi pijakannya itu dari risetnya apa saja. Mungkin bisa dijelaskan lebih jauh Mas Dewa. Monggo. Terima kasih. Saya kalau untuk data-data yang digunakan itu dari Delper ada Mas, terus dari kitab-kitab juga, kitab-kitab karangan beliau dan juga ada sebagian itu wawancara dengan suri-suri yang masih ada itu. Dan juga saya netep ke lapangan juga kok ke Ponorogo, ke daerah Tegalsari itu saya juga wawancara dengan ini sesepuh keraton di sana pernah mengulas kembali mengenai sejarah pondok di sana. Untuk di sana sebenarnya untuk peninggalan-peninggalannya masih ada kayak dalam agungnya rumah Kiai pada saat itu ya saya lupa. Ini dalamnya itu masih ada. Terus ada juga ini pendopo yang dimiliki oleh Bapak Anies Rashid Baswedan itu sendiri merupakan ini peninggalan dari Pondok Pesantren Neglasari. Tapi untuk data yang saya gunakan kebanyakan itu dari kitab-kitab kitab pihak Ulumuddin, kitab Primbon, terus saya lupa dari British itu saya ngambil dua dan juga sebagian dari Delper gitu, Mas. Kalau Delper sendiri wujudnya apa Mas? Apa wujudnya surat kabar kah atau buku kah? Kan Delper itu ada banyak gitu. Saya pernah cek itu ada buku, ada Oh, artikel, ada surat kabar. Itu kalau yang Mas Dewa temukan untuk data riset ini apa wujudnya? benar Mas, saya bukan dulu. Kalau untuk datanya ya tadi kitab Ihya Ulumuddin karangan yang ditulis ulang oleh Imam Sibawai, karangan dari Imam Ghazali, terus kitab Primbon karangan Haji Tobri, terus ada lagi itu peninggalan dari Mambal Urum di Surakarta yang saat ini dimiliki oleh Mandua Surakarta, terus itu ada lagi kitab Sitin kalau nggak salah saya lupa, itu ada lagi kitab yang dari British saya lupa nama kitabnya apa, sempat saya ambil. Cuman yang saya pegang atau yang masih saya simpan itu kitab Ihya Ulumuddin dan juga kitab Primbon Jawa itu sendiri. Dan untuk yang di Helper saya lupa namanya apa. Sebentar saya cekkan terlebih dahulu. Untuk yang di Helper. Dari ini, oh ya untuk rapat Ranggawarsita, Komite Ranggawarsita sebagai biografi dari Ranggawarsita itu sendiri. Terus di Helper itu ada bagian
School mengenai sejarah atau sejarah dari ini dari Pondok Pesantren Antasari, saya tidak mengambil banyak. Terus dari kitab Bahjatul Ulum, Fisarah Aqidatul Usul, koleksi British Library, terus kitab Sitin, koleksi British Library, kitab Ihya Ulumuddin ke-14 karangan Imam Subawah yang koleksi Masjid Agung Surakarta, kitab Timbun Jawa karangan Haji Tobri, koleksi dari Ahmad Wahyu Sudrajat selaku suriah dari pesantren suriah dari Mbah Imam Tobri itu sendiri. Itu Mas Prabu mana? Gimana Mas Prabu, mungkin ada feedback kah atau sudah cukup tadi dengan jawaban-jawaban dari Mas Dewa? Baik Pak Prabu. Itu Ya kitab untuk kita kitab Ihya-nya berarti wujudnya itu ya Mas Dewa ya, apa filologi gitu ya. Jadi maksudnya tertulis gitu ya, tulis tangan ya. ya untuk yang kitab yang Ulumuddin ini masih tulis tangan dan kitab Ulumuddin ini kan mengenai ajaran-ajaran tasawuf tasawuf toh Ya Imam yang mana Ghazali. untuk ya itu terus yang kitab ini sendiri kitab kitab Primbon itu tadi terlalu banyak isinya yang disampaikan oleh surinya itu pun hanya sebagian besar saja seperti Sakratul Maut yang mana itu menjelaskan mengenai kondisi dia yang sebagai pelarian atau sebagai simpatisan dari Pangeran Diponegoro diberi oleh Belanda. Jadi kitabnya itu wujudnya tulisan apa, tulisan tangan secara lengkap satu kitab itu full atau hanya potongan-potongan Mas Dewa? Saya ambilnya di potongan-potongan saja, Mas. Oh, potongan-potongan aja ya. Saya ambilnya potong-potongan saja. Itu potongan-potongannya spesifik ke arah mana Mas Dewa? Kalau Mas Dewa apa lihat perhatikan itu potongan-potongan yang diambil itu khususnya tentang bab apa saja? Mungkin bisa dijelaskan. Kalau yang saya ambil hanya ini, Mas. Yang diberikan itu kayak tulisannya aja, tulisan dari ditulis oleh siapa, terus kalau yang itu yang punya nih kitab Ihya Ulumuddin hanya ini ya, hanya tulisan tulisan dari Imam Sibawah dan juga untuk isinya saya belum bisa membaca jujur saja bahwasanya saya bukan background dari pesantren jadi untuk membaca tulisan background dan juga Arab-Arab benar itu belum bisa. Ya hanya saya membaca ini garis besarnya tentang apa dan ini mengenai apa pembahasannya dan saya sempat tanya-tanya kepada pengelola keraton di sana ya hanya di sini bahwasanya kitab ini berisi tentang ajaran tasawuf saja. Untuk isinya saya belum tahu karena saya jujur saja belum bisa membaca ini tulisan pegon, tulisan apalagi Arab Gundul dan Ya, untuk tulisan Arab berarti ini mungkin Arab mungkin itu apa fokus riset berikutnya mungkin gitu ya Mas Dewa. Ini waktu kita ya karena sudah mau habis Mas Dewa, ini tinggal 1,5 menit lagi, mungkin bisa langsung closing statement Mas Dewa. Sebelum kita tutup Mas Dewa bisa memberikan closing statement. Monggo, waktu dan tempat kami persilakan. ya saya sadari bahwasanya penelitian saya ini masih belum memuaskan. Masih banyak sekali beberapa aspek yang perlu saya telusuri lagi lebih mendalam dan juga perlu ilmu-ilmu tambahan lagi yang saya perlukan seperti tadi cara membaca Arab Gundul, Arab Pegon dan juga pembacaan serat-serat itu sendiri yang mana untuk tulisan serat sendiri kan masih terlalu renggat dan saya mungkin untuk penelitian selanjutnya atau riset selanjutnya ingin mengulas lebih dalam lagi mengenai hubungan ini dan juga jejak-jejak dari Pondok Pesantren Antasari dan juga mungkin ulama-ulama di wilayah Surakarta sendiri dan bagaimana kontribusi ulama-ulama di Surakarta terhadap penyebaran agama Islam di Surakarta itu sendiri. Itu sih, Mas. Ya, terima kasih banyak Mas Dewa atas waktu yang telah diberikan dan penjelasan-penjelasannya yang sebenarnya sudah cukup detail ya, tapi ada beberapa perintilan-perintilan detail yang memang itu mungkin jadi PR untuk diteliti lebih lanjut. Eh, dan terima kasih juga kepada para peserta yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada kesempatan hari ini pada seri diskusi seminar apa diskusi sejarah spesial Ramadan Pak, yang terakhir ya ini acara kita yang terakhir, acara yang kelima pada tanggal 19 Maret ini, yang mana apa tadi